Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 12 Desember tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab Bilangan pasal 24 ayat 2 sampai 7 dilanjutkan dengan ayat 15 sampai 17a. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka Roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkannyalah sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya. Tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Sebab lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya, dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan. Lalu diucapkannyalah sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya. Tutur kata orang yang mendengar firman Allah dan yang beroleh pengenalan akan Yang Maha Tinggi, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu.
Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, Aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah Aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pembaharuan diri. Para pemimpin agama Yahudi datang kepada Yesus dan berkata, "Dengan kuasa atau otoritas manakah Engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Pertanyaan ini berkaitan dengan tindakan Yesus yang membersihkan bait Allah dari praktek-praktek mencari keuntungan dengan memanfaatkan agama. Tapi Yesus tidak menanggapi pertanyaan mereka karena pertanyaan itu muncul dari orang-orang yang tidak terbuka terhadap karya Allah dalam kehidupan manusia, tapi malah menjadikan praktek keagamaan demi keuntungan kelompok tertentu. Mereka tidak memiliki kepedulian terhadap umat yang seharusnya mereka gembalakan. Saudaraku terkasih, tetapi kita tahu bahwa otoritas Yesus adalah otoritas tertinggi, yaitu dari Allah sendiri. Dia adalah Immanuel, yaitu Allah yang beserta kita. Dengan otoritas yang sama, Yesus menenangkan gelombang dan badai, berbelas kasihan dan menyembuhkan orang kusta, berkunjung ke rumah Sakeus, orang yang dikecam masyarakat, membela wanita yang tertangkap basah berbuat zina, dan sekaligus ingatkan semua orang pada kesucian. Pada kesempatan lain, Ia gunakan otoritasnya untuk merombak apa yang perlu diperbarui. Dia bahkan berani melawan otoritas lembaga agama, yakni mengusir para pedagang di bait Allah demi mengembalikan fungsi suci dari rumah Allah. Baru-baru ini, Paus Fransiskus dalam surat gembalanya menyerukan pentingnya menata kembali organisasi dalam Gereja Katolik. Benar, gereja selalu butuh pembaruan dan dibarui. Paus menyerukan agar kepemimpinan dalam gereja harusnya kepemimpinan sebagai pelayan, bukan sebagai tuan atau majikan terhadap umat sebagai bawahan. Satu ciri penting dari kepemimpinan pelayan adalah kepemimpinan yang penuh belas kasih dan keteladanan. Orang lain harus mengenal kita sebagai orang Katolik yang rendah hati,
memiliki sukacita, teguh hati, punya kepedulian, terbuka terhadap perubahan, dan yang tidak kalah penting, yaitu punya hubungan pribadi atau kasih dengan Tuhan. Dalam masa Advent ini, kita diajak rendah hati, membuka diri kita untuk setiap karya pembaruan dari Tuhan, baik dalam hidup pribadi dan gereja. Semoga demikian. Amin.